Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurahkan pula kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan oleh Abu Abdirrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah, pada suatu masa sebelum kalian ada 3 orang pemuda yang sedang melakukan perjalanan, yang melakukan safar. Namun ketika di perjalanan mereka merasa lelah, maka mereka bersepakat pun beristirahat, sehingga mereka menemukan sebuah gua, dan akhirnya mereka pun masuk ke dalamnya. Namun teman-teman sekalian, ketika mereka berada di dalam gua, tiba-tiba ada sebongkah batu yang jatuh yang menutupi pintu gua tersebut. Sebuah batu yang sangat besar, sangat kokoh, sehingga ketika mereka berusaha mendorongnya, mereka nggak sanggup. Saking kokohnya itu batu, mereka tidak mampu mendorongnya, apalagi menggesernya. Tidak mampu mereka. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang dapat menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah setiap kalian memohon kepadanya dengan amal-amal yang terbaik kalian. Maka teman-teman sekalian, di antara mereka pun berdoa. Mulai dari yang pertama, pemuda pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah," sambil bertawasul dengan amal-amal solehnya. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki kedua orang tua yang lanjut usia, yang setiap hari aku selalu menyajikan susu kepada mereka. Tidak pernah aku lupakan, bahkan mereka selalu aku dahulukan daripada keluargaku. Sampai suatu ketika aku mencari kayu dan terlalu lama, dan ketika aku pulang, aku dapati mereka sudah tertidur lelap. Dan saat itu aku tidak ingin membangunkan mereka. Maka aku pun menunggu mereka. Sehingga ketika menunggu, entah sampai kapan, aku pun memegang gelas susu tersebut. Namun ternyata mereka bangun di waktu subuh. Dan ketika mereka bangun di waktu subuh, aku pun menyuguhkan minuman kepadanya. Ya Allah, jika yang aku lakukan itu hanya mengharapkan ridho-Mu, maka selamatkanlah kami dari kesulitan yang besar ini." Maka ketika pemuda ini berdoa dan selesai dengan doanya, tiba-tiba batu yang besar itu dengan izin Allah bergeser. Namun belum cukup untuk menyelamatkan mereka, belum cukup untuk mengeluarkan mereka. Maka orang yang kedua pun berdoa, "Ya Allah, aku memiliki seorang sepupu, wanita, dan aku menyukainya, putri dari pamanku, dan aku menginginkannya. Namun wanita tersebut menolak. Sampai suatu ketika ia datang kepadaku, ia butuh bantuanku, ia butuh pinjaman uang. Maka aku pun memberikannya dengan syarat, asalkan ia mau tidur denganku." Maka wanita itu pun mau menerimanya. Sehingga ketika mereka berada di dalam ruangan yang tidak ada siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya, wanita itu pun mengatakan, "Tidak halal bagimu membuka cincin sebelum waktunya." Maksudnya adalah tidak halal bagimu menyetubuhiku
sebelum ada pernikahan. Maka ketika pemuda ini mendengar ucapan wanita tersebut, bergetar hatinya. Ia langsung mengingat Allah dan ia katakan kepadanya, pergilah, ambil uang ini. Dan ia pun meninggalkan wanita tersebut dengan uang yang diberikannya. Ya Allah, jika yang aku lakukan saat itu hanya mengharap ridho-Mu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari kesulitan yang besar ini. Maka tiba-tiba batu yang besar itu bergeser lagi. Namun masih belum cukup untuk menyelamatkan mereka. Belum cukup untuk mengeluarkan mereka dari dalam. Maka orang ketiga pun berdoa. Apa yang didoakannya? Ya Allah, dulu aku memiliki pegawai, aku memiliki karyawan. Namun ketika aku memberikan upah, ada salah satu pegawaiku yang ia tidak ada. Akhirnya upahnya aku tahan. Bahkan aku kembangkan menjadi modal usaha. Sehingga dari usaha itu pun menjadi usaha yang berhasil. Usaha yang sukses. Hingga suatu saat pegawaiku ini datang kembali menanyakan haknya. Maka aku katakan kepadanya, semua yang engkau lihat ini adalah hakmu, adalah milikmu. Yang dulu upahnya aku jadikan modal usaha, sekarang hasilnya seperti ini. Maka pemuda itu pun mengatakan, sungguhkah? Apakah engkau tidak bercanda? Tidak, kataku. Lalu diberikanlah semua hasil usaha tersebut kepada pegawai yang lama itu. Sehingga diambil semuanya, tidak menyisakan sedikit pun. Maka, ya Allah, jika yang kulakukan ini hanya mengharap ridho dari-Mu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari kesulitan yang besar ini. Maka teman-teman sekalian, ketika ketiga pemuda itu berdoa dengan amalan-amalan terbaiknya, dengan izin Allah, batu yang besar itu pun bergeser, sehingga mereka bisa keluar dari gua tersebut dan mereka selamat. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ibrah dari kisah ini? Di antaranya adalah bagaimana kita memiliki amal-amal atau amalan-amalan kebaikan yang dapat mendatangkan cinta Allah kepada kita. Ini penting teman-teman. Boleh jadi kita sering mengatakan bahwa kita mencintai Allah, tetapi pernahkah kita bertanya, apakah Allah sudah mencintai kita? Maka dengan amal-amal kebaikan seperti ini, boleh jadi dapat mendatangkan cinta Allah kepada kita. Apa contohnya? Di antaranya adalah tadi pemuda yang pertama, birrul walidain, kepada kedua orang tua mereka. Kepada kedua orang tuanya. Ia selalu melakukan amalan-amalan yang kecil, namun ia lakukan secara kontinu. Bukankah Allah mencintai sebuah amal yang sedikit tapi berkesinambungan, dilakukan terus-menerus? Nah, benar kan? Maka pemuda tadi yang pertama, dia melakukan amalan-amalan yang kecil sebenarnya, yaitu menyajikan susu kepada kedua orang tuanya. Tetapi ia lakukan terus-menerus setiap hari. Bahkan ia dahulukan orang tuanya daripada keluarganya. Maka dengan begitu Allah mendatangkan ridhonya kepadanya, sehingga ketika ia memohon kepada Allah dalam kesulitan yang besar, maka Allah pun memberikan pertolongan kepadanya. Yang kedua, bagaimana pemuda yang kedua tadi hampir saja terjebak dalam sebuah kemaksiatan, yang manakala ketika Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya, maka ia akan tergelincir jadi orang yang merugi. Namun ketika ia menyadari ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan lisan yang disampaikan oleh wanita tadi, maka hatinya bergetar. Ia meninggalkan perkara-perkara yang dibenci Allah, seolah-olah ia tidak ingin melakukannya. Maka ia pun mendapatkan manisnya iman di sini. Karena di antara manisnya iman adalah meninggalkan perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Bagaimana pemuda yang ketiga tadi melakukan amalan-amalan untuk masyarakat. Dia berusaha membantu, dia melakukan sebuah usaha, tetapi ketika hasilnya diberikan kepada orang lain, maka ia ridho terhadapnya. Karena apa yang dia lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan kerja-kerja atau amal-amalan kebaikan untuk masyarakat atau orang lain, seperti kita punya usaha tapi kita dengan niat membantu orang lain yang kesusahan, maka insya Allah itu dapat mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ja'a Jibril ya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyit. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah apapun yang engkau cintai, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Beramallah sesuka kalian, sesungguhnya setiap amalan akan mendapatkan balasan. Baik amalan kebaikan ataupun amalan keburukan, Allah akan membalasnya tanpa luput sedikit pun. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tadi ada pertanyaan yang begitu penting buat kita. Sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan muhasabah untuk kita. Apa itu? Seandainya orang yang terjebak di dalam gua itu bukan 3 orang, melainkan 4 orang. Dan orang keempat itu adalah kita. Kita yang terjebak, orang keempat itu. Ketika 3 orang lainnya sudah berdoa dengan amalan-amalan terbaik mereka yang dapat mendatangkan cinta Allah kepadanya, dan orang keempat yaitu kita. Apa yang kita mohonkan, apa yang kita persembahkan, apa yang kita tawasulkan, amalan-amalan kebaikan macam apa yang sudah kita lakukan. Adakah yang bisa menjawab? Hanya kita. Maka jika orang keempat itu adalah kita, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.